Halo sahabat, apa kabar? Saya Ekna, saya hanya ingin berbagi kepada Anda tentang sebuah kedisiplinan. Ada banyak hal ya di dalam kehidupan ini tentang kemerosotan kedisiplinan. Yang saya ketahui semua orang yang sukses itu punya disiplin pribadi yang kuat. Dan disiplin itu berarti dapat mengendalikan diri dengan segala keinginannya. Pasti sahabat tahu kan? Orang disiplin itu akan berpegang pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendatangkan keberhasilan atau kesuksesan. Dan untuk seseorang yang mau memimpin atau seseorang itu adalah pemimpin, ya pemimpin apa saja. Pokoknya disiplin itu tidak dapat ditawar. Disiplin tidak bisa ditawar. Ada pepatah yang mengatakan tidak ada kemenangan dengan harga murah. Masalahnya, kemenangan itu harus direbut dengan kedisiplinan. Sahabat, dalam perkara disiplin, kita biasanya punya dua pilihan ya. Satu, sakitnya berdisiplin karena pengorbanan, betul kan? Atau sakitnya menyesal karena mau enak sendiri, hingga kehilangan banyak kesempatan. Itu sering terjadi. Dan saya pikir tiap orang berhak kok memilih mana yang diinginkannya. Benar nggak? Hidup itu pilihan. Mau pilih apa? Dan menurut A. James Rohn, sakitnya berdisiplin itu beratnya hanya ons. Tapi sakitnya penyesalan beratnya ton. Nah, bisa dibayangkan kan? Baik, sahabat. Disiplin adalah awal dari segala hal yang kita inginkan. Kalau kita melatih disiplin, lama-kelamaan akan menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga menjadi terbiasa dan terasa ringan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, itu otomatis kedisiplinan akan dilaksanakan. Namun, karena tidak disiplin, kita banyak kehilangan peluang. Dan penyesalan itu tidak dapat ditebus. Ya, saya pun pernah mengalami. Kenapa tidak dari dulu sih lakukan gitu ya? Karena orang yang disiplin, terutama dia akan disiplin dengan waktu. Ingat sahabat, Tuhan memberikan waktu kepada semua manusia itu sama 24 jam. 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk beraktivitas atau bekerja. Dan 8 jamnya untuk berelasi. Ini sama. Orang tua, anak muda, semuanya sama 24 jam. Tapi ingat, 8 jam untuk berelasi itu dibagi-bagi. Mengapa kita banyak keteter dengan waktu 8 jam itu? Waktu relasi dibagi untuk anak, untuk keluarga, untuk saudara, untuk teman-teman, dan untuk Tuhan. 8 jamnya, bahkan mungkin ada yang tidurnya lebih dari 8 jam, tapi bekerjanya 10 jam. Ada yang bekerjanya 24 jam, maka jam istirahatnya dikurangi. Apalagi mengurangi waktu berelasi yang 8 jam. 8 jam waktu berelasi dibagi-bagi. Tuhan dapat waktu berapa detik dalam sehari, berapa menit dalam sehari, ya kan? Karena 8 jam dibagi untuk anak, untuk keluarga, untuk teman, untuk saudara, untuk orang di kantor dan lain sebagainya. Nah, berapa menit coba waktu yang kita butuhkan untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk berdoa. Berdoanya kilat, daftar tuduh, Tuhan berkatilah bla 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 bla, kilat, ya kan? Lalu untuk menyembah hanya di gereja saja. Kemudian untuk baca Alkitab apalagi. Kalau waktu untuk kebutuhan tak pernah terabaikan. Untuk ke mall, untuk ke restoran, untuk ke kafe nongkrong dan lain-lain. Tapi waktu kita untuk Tuhan habis, tipis. Maka buatlah waktu kita dengan Tuhan itu bukan sekedar ritual atau kebiasaan, tapi jadikanlah sebuah kebutuhan. Bagi saya waktu dengan Tuhan itu istimewa. Kalau saya bertemu dengan Tuhan, saya merasa dekat, saya bisa ngomong, bisa menyembah setelah membaca Alkitab. Ya, karena kita butuh Tuhan.
kebanyakan kita datang kepadanya. Kita nangis-nangis saat ada masalah. Dulu saya pun begitu. Saya masih bodoh, masih belum tahu apa-apa. Belum baca Alkitab secara berurut. Baca Alkitabnya loncat-loncat. Bahkan hari ini satu pasal 5 hari gak baca. Kalau sekarang wajib hukumnya, ya kan? Karena itu menjadi sebuah kebutuhan. Nah, sahabat, yang kedua, disiplin tentang uang. Saya ini bukan menerangkan bahwa saya ahli dalam keuangan, karena saya juga tidak akan bercerita panjang lebar tentang keuangan. Karena saya bukan ahlinya, tetapi saat saya disiplin waktu, maka saya tahu tentang kebenaran. Saya mengerti berkat. Kemudian saya meminta Tuhan untuk memberkati hidup saya. Bahkan saya minta hikmat dari Tuhan. Tuhan beri saya hikmat untuk saya mampu mengelola berkat-berkat yang Kau berikan buat saya. Itu yang membuat saya disiplin. Saya gak akan panjang lebar masalah berkat, masalah keuangan. Tapi saat kita percaya, saat kita punya disiplin waktu, maka perlu kita minta hikmat. Memang uang itu bukan segala-galanya, tapi ingat, segala sesuatu itu menggunakan uang. Jadi kita perlu hikmat untuk kita mampu mengelola, sehingga kita mampu mencukupkan segala sesuatu yang ada di kehidupan kita. Saat kita butuh, cukup, tepat, pas pada saatnya. Nah, sahabat, yang berikutnya, disiplin dalam komitmen atau janji. Kadang kita suka berusaha menepati janji ya, karena kita butuhkan. Tetapi orang yang tidak disiplin cenderung menerobos nilai-nilai janji itu diterobos. Dari ukuran kedisiplinan ternyata. Nah, inilah kita bisa melihat kok kemajuan di suatu negara, ya kan? Itu biasanya dari kedisiplinan masyarakatnya. Kemajuan apapun itu dilihat dari kedisiplinan orang-orang yang ada. Kalau bahasa tren yang biasa saya dapatkan itu namanya disiplin quotient atau DQ. Sama seperti quotient ya, atau alat ukur lain. Jadi kita harus mencapai paling sedikit nilainya di atas 100 misalkan seperti itu. Tapi kalau kita bisa mencapai nilai 200, ya itu akan lebih baik. Nah, karena disiplin itu bukan sekedar kita melakukan, harus teruji, terarah, ada komitmen. Apa yang kita lakukan? Orang berhasil selalu berdisiplin dengan waktu mereka. Iya, pasti. Mereka akan datang tepat waktu dengan waktu yang dijanjikan. Yang saya ketahui, pengalaman saya sebagai seorang marketing, kalau saya mau negosiasi dengan mereka, saya perlu datang lebih awal. Karena mereka sudah punya daftar janji yang banyak. Kalau saya terlambat, belum tentu saya bisa masuk dalam daftar janjinya. Di hari itu atau hari lainnya belum tentu. Dan sahabat, saya menghargai waktu itu dimulai dari saya sebagai seorang penyiar. Karena tidak ada alasan apapun untuk terlambat. Kalau mau siaran, ya kan? Sekalipun hujan, badai, perut sakit atau anak sakit, harus datang on time 5 menit sebelumnya. Karena persiapan untuk siaran. Dan tepat, jam 6, jam 7, jam 7, gak ada. Ada banyak dari kita itu, kalau kita terlambat, alasan banyak. Jadi semakin orang itu datang terlambat atau mengulur-ulur waktu, semakin dia pintar membuat alasan. Ya kan? Nah, tetapi saat kita memiliki komitmen dalam disiplin yang baik, percaya deh, segala sesuatu itu akan dimudahkan oleh Tuhan. Maka kurangi komplain, kurangi grumble alone atau ngomel-ngomel sendiri ya. Kurangi komplain, kurangi ngomel. Saat proses itu terjadi dalam kehidupan kita, saat proses kehidupan berjalan dari dalam diri kita, bisa gak sih saat masalah itu datang kita bersyukur? Nah, bersyukur itu salah satu komitmen kita kepadanya loh, di dalam melakukan disiplin waktu kita bersama Tuhan. Kalau kita gak disiplin, ya kita gak ada waktu untuk bersyukur. Setiap hari, apa Anda sudah bersyukur untuk segala sesuatunya? Ya, sahabat,
Kunci sebuah negara bisa maju adalah kedisiplinan dari masyarakatnya di berbagai aspek, termasuk di mana kita berkomunitas, termasuk di mana kita bekerja, di mana saja kita ini berada. Karena biang masalah terjadi karena merosotnya kedisiplinan. Walaupun disiplin kelihatannya masalah kecil, tapi kalau dijalankan hasilnya besar sekali. Amsal mengatakan kepada kita dan mengajak kita untuk melihat semut yang berdisiplin menyiapkan makanan pada musim panas sehingga pada musim dingin tidak kelaparan. Bahkan dengan kedisiplinan kita dapat menjadi bijak. Orang Jepang itu menurut saya termasuk bangsa yang sangat disiplin. Di Jepang itu saya sih mendapat cerita dari banyak orang. Saat menyeberangi di zebra cross, mobil-mobil itu pasti berhenti dan tidak menabrak orang yang menyeberang. Dan itu benar-benar teruji ya. Tapi jangan coba-coba di Indonesia, Anda mau nyebrang gak lihat kanan kiri, bisa dimaki-maki oleh mobil atau dimaki-maki oleh yang mengendarai, ya kan? Nah, kalau Anda coba-coba, wah bisa jadi tinggal nama. Kalau orang barat memenuhi janjinya tepat pada waktunya itu. Karena mereka mengerti bahwa waktu itu berharga. Itu orang barat ya. Dan kita orang Indonesia pasti kita juga akan belajar akan itu. Time is money. Mereka memiliki paham seperti itu. Tetapi jika kita ingin tahu betapa waktu itu begitu berharga, gunakan kedisiplinan kita secara baik. Karena kesempatan itu ada di depan kita. Tetapi saat kita tidak melakukan kedisiplinan segala sesuatu dengan baik, ya pasti itu akan lewat. Coba tanyakan arti 0,1 detik pada seorang juara lari. Tanyakan arti 1 detik bagi orang yang baru terhindar dari kecelakaan. Tanyakan arti 1 menit bagi orang yang ketinggalan kereta api. Tanyakan arti 1 jam bagi sepasang kekasih yang menunggu untuk bertemu. Tanyakan arti waktu 1 minggu bagi pengarang artikel. Tanyakan arti 1 bulan bagi seorang ibu yang melahirkan prematur. Tanyakan arti 1 tahun bagi murid yang tidak naik kelas. Mereka semua akan menjawab bahwa waktu itu sangat penting. Kedisiplinan yang utama adalah kedisiplinan waktu. Setiap orang di dunia diberi waktu yang sama. Namun disiplin diri seseorang menggambarkan betapa efektifnya waktu yang dipergunakan. Orang yang memiliki disiplin selalu bertumbuh dan berjuang untuk perbaikan. Mereka memaksimalkan penggunaan waktunya ketika terjebak kemacetan atau menunggu pesawat atau giliran dokter. Orang yang disiplin akan menggunakan waktunya untuk membaca Alkitab. Orang yang disiplin tidak akan sering menonton TV karena memboroskan waktu atau scroll handphone. Bayangkan saat ini segala sesuatu mudah, hanya sebatas genggaman tangan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan. Di survei pun mengatakan kalau mayoritas orang menggunakan hampir 200 jam setahun untuk nonton TV, nonton handphone, nonton apa aja. Artinya 1/6 hidupnya dipakai untuk nonton TV. Saat saya ada di ICU, saya menunggu anak saya. Anak saya koma, dan di situ adalah detik-detik dan waktu-waktu yang benar-benar berharga buat saya untuk bernegosiasi dengan Tuhan. Yang saya lakukan bukan saya mengirimkan daftar tuduh Tuhan, bla 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 begini, enggak. Yang saya lakukan saya hanya membaca Alkitab. Dan kami perang ya kalau di ICU. Karena apa? Masing-masing berbeda. Yang orang Islam mereka juga membaca Al-Quran, mereka juga menyerukan, memuja yang agama Katolik. Begitu juga saya sebagai seorang Kristen, saya membaca Alkitab. Mereka memperkatakan, mengapa saya membacanya dalam hati? Saya juga ikut memperkatakan. Saat saya memperkatakan sebagai disiplin waktu saya dengan Tuhan, ada ketenangan, ada kedamaian, dan yang terhebat, ada hikmat yang Tuhan berikan. Dengan hikmat kita memiliki sebuah ketenangan dan kemampuan itu Tuhan kirimkan untuk kita, sehingga kita mampu mengelola apapun yang ada di depan kita yang tanpa kita sadari.
betapa baiknya Tuhan itu untuk kita. Dan saya menemukan bahwa orang-orang yang berhasil atau orang-orang besar ya di dalam sejarah yang saya ketahui meraih kemenangan mereka pertama justru terhadap diri sendiri. Ternyata dari disiplin diri menempati kedudukan pertama, hasrat dan disiplin untuk terus tumbuh itu sangat penting. Jangan menunggu ada masalah datang, sahabat. Saya punya masalah datang dan masalah itu belum selesai sampai saat ini. Saya tidak jadikan itu masalah, tapi itu saya jadikan itu adalah kesempatan Tuhan berkarya atas hidup saya. Tuhan memberi banyak hal yang akan Tuhan titipkan buat saya. Itulah pentingnya disiplin diri yang menempati kedudukan pertama. Hasrat dan disiplin untuk terus tumbuh itu sangat penting. Pernah membaca bukunya John Maxwell? Dan di dalam buku John Maxwell dia mengatakan setiap hari ayahnya menyuruh membaca buku-buku yang ia pilihkan selama 30 menit. Dan hasilnya dia menjadi seorang motivator besar. Karena disuruh berdisiplin untuk membaca, bahkan mengkliping koran serta majalah. Dan John Maxwell terus bertumbuh dan memperbaiki diri. Dan saya dengar untuk memanggil John Maxwell bicara, itu sekarang biayanya udah di atas $50.000. Nah sahabat, dari disiplin itu bisa menghasilkan penghasilan yang luar biasa, yang tak terukur oleh kita. Jika Anda mau berhasil, Anda juga harus mendisiplinkan diri Anda. Bagaimana waktu kita? 24 jam yang diberikan oleh Tuhan? 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk berelasi. 8 jam berelasi dibagi-bagi. Nah, berapa pasal setiap hari kita membaca Alkitab? Berapa menit dalam setiap hari kita berdoa, menyembah Dia, terutama mengucap syukur atas segala berkat-berkat yang sudah kita rasakan sampai hari ini. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua.